شرف المدح يصلي. بص على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا. صلي على النبي أحسن صلي مثل ما ردوا عليه. يصلي من صدري وأنا بنبه المكمل بفضل شرف المدح يصلي. يا طه يا جد الحسن يا سيدنا إفدك نور العين. يا طه يا جد الحسن يا سيدنا إفدك نور العين. ولو أقول في الحب وأنا لغير إنت أقول قلبي لغير إنت أقول قلبي. يا طه يا جد الحسن يا سيدنا ابنك نور العين. يا طه يا جد الحسن يا سيدنا افدك نور العين. ولو اقول في الحب وانا لغير انت اقول قلبي لغير انت اقول قلبي. عيد والصلاة على النبي الهاشمي العربي فيها أنو المطلبي وسحارة الطربي. ولا يحسن الأنس غير بذكره للهاشمي العربي. عيد والصلاة على النبي الهاشمي العربي فيها أنو المطلبي رتيب طربي. ولا يحسن الأنس غير بذكره الهاشمي العربي. صلواتنا من غير عدد وسلامنا على الهادي وكلنا منها المدد والخير أنا بلادي. صلواتنا من غير عدد وسلامنا على الهادي وكلنا منها المدد والخير أنا بلادي. بالجمال الألف بعد سلك اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا آله وصحبه والتابعين. شفتك ما نامت بالسلم شفتك ما نامت باليومها ببعث له سلامي للنبي سلامي. نامت بالسماء طيب من يومها ببعث لسلام للنبي سلامي. يا طير للعمى أنا عيني بزيارة مغرمة. يا طير للعمى أنا عيني بزيارة مغرمة. أمشي واليطير في السماء. يا طير للعمى يا طير للعمى أنا عيني بزيارة مغرمة. يا طير للعمى أنا عيني بزيارة مغرمة. أمشي واليطير في السماء. يا طير للعمى سمعني صلاتك عالزين صلاة عالزين مش مرة واحدة زدنا اثنين كما اثنين. سمعني صلاتك عالزين صلاة عالزين مش مرة واحدة زدنا اثنين كما اثنين. وزي ما بدأ نبينا اثنين بألف صلاة وسلام على الزين. وزي ما بدأ نبينا اثنين بألف
Dosa masih membekas, bertaubat dengan ikhlas. Ajib. Walau berat kita haruslah ikhlas. Ampunan Allah luas, rahmat Allah tak terbatas. Bertaubat selagi kita bernapas. Bismillah. Siap-siap. Aku rela demi Allah memperjuangkan agama karena cinta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon doa diijabah. Tunjukkan jalanmu Allah agar kami menjadi lebih tabah. Bermabukkan kami jauhi demi jalan ridhamu ilahi. Karena mabuk kita lupa diri, menimbulkan lupa Allahu Rabbi. Bismillah, aku rela demi Allah Memperjuangkan agama karena cinta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon doa diijabah. Tunjukkan jalanmu Allah agar kami menjadi lebih tabah. bermabukkan kami jauhi demi jalan ridhamu ilahi. Karena mabuk kita lupa diri, Menimbulkan lupa Allahu Rabbi. kalau sudah mabukkan sampai lupa ingatan, saat mabuk tersebut akan jalan. Ingatlah pada Allah dan juga Rasulullah, insya Allah tobatkan dijabah. Ya Allah, mohon doa diijabah, terimalah amal-amal kami. Berkat memuji Kanjeng Rasulullah, berkah yang hadir di sini. Bismillah, aku rela demi Allah memperjuangkan agama Karena cinta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon doa diijabah. Tunjukkan jalanmu Allah agar kami menjadi lebih tabah. bermabukkan kami jauhi demi jalan ridhamu ilahi.
Karena mabuk kita lupa diri, menimbulkan lupa Allahu Rabbi. Siap-siap, angkat tangannya semua. Salawat Nabi Muhammad. Hey, hey. Bulan bintang yang bersinar, kemanilah langkahku menyusuri gemerlapnya kehidupan. Saat senang semua mendekat, yang tak kenal pun jadi kawan. Aku terjebak dalam kehidupan, semua yang mendekat tanpa ketulusan. Ada sayang, oh Tuhan, hapuskan semua pada diriku. Saatnya ku susah, menemaniku apa adanya, tanpa melihat aku ada apanya. Di mana teman setia seperti dulu saat aku susah, menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat ketenaran gelapnya bintang. Saat senang semua mendekat, yang tak kenal pun jadi kawan. Aku terjebak dalam kehidupan, semua yang mendekat tanpa ketulusan. Ada saya, oh Tuhan, hapuskan semua pada diriku. Insan yang setia menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat aku Ada apanya di mana teman setia seperti dulu saat aku susah, menemaniku dengan tulusan. Ngarang dan gemerlap bintang. Banyak orang kerasukan setan, suka maksiat berpacaran. Tua muda zaman sekarang tak takut azab Tuhan. Acil-acil dan paman-paman, kai-kai dan peninian, minalan jiba chatting-chattingan, kemayan gaya jua orang berpacaran. Oh Tuhan, hapuskan semua pada diriku. Yang setia Menemaniku apa adanya, tanpa melihat aku ada apanya di mana teman setia Seperti dulu saat aku susah, menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. wajah yang cantik, yang cantik. Cek satu, dua. Akan lebih menarik dengan perilaku yang baik, agar lebih mempesona. Ajib. Taat pada agama, berhijab billahi ta'ala. Wajah yang cantik, yang cantik. Angkat tangannya semua. Yang berangkat semua. Dengan Lebih semangat. perilaku yang baik, Agar lebih mempesona. Taat pada agama, Ajib. berhijab lillahi ta'ala. Wajah yang cantik, yang cantik, Semuanya. akan lebih menarik dengan perilaku yang baik, agar lebih mempesona.
Justru yang hina aurat terbuka, cewek gampangan. Memakai hijab karena beradab, bukan so suci. Demi menjaga kehormatannya karena ilahi. Siap wajah yang cantik, akan lebih menarik dengan perilaku yang baik, agar lebih mempesona. Taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Jadilah muslimah yang memiliki dua kecantikan. Cantik luar dengan berhijab syar'i, cantik di dalam akhlak terpuji. Jadilah muslim memiliki Semua. dua kecantikan yang hakiki. Cantik luar dengan berhijab syar'i, cantik di dalam akhlak terpuji. Berhijab karena Allah, menutup aurat itu Wajib berhijab karena Allah, menutup aurat itu wajib. Yang cantik akan lebih menarik dengan perilaku yang baik, agar lebih mempesona. Taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Memakai hijab cewek Yang belakang semuanya. Justru yang hina aurat terbuka, cewek gampangan. memakai hijab karena beradab, bukan so suci. Demi menjaga kehormatannya karena ilahi. Semuanya. Wajah yang cantik, Sallallahu akan lebih. Angkat suara Yang di semua. belakang, Laku ku yang baik, agar lebih mempesona. Taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Allahumma Ajib. sholli wa sallim. Semua Angkat suara semua. Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bareng-bareng semuanya. Allah Semuanya, tangannya di atas. sholli wa sallim Lebih semangat. Sayyidina Muhammad. Yang belakang kurang semangat. Ibu-ibu semuanya. Ada ma fi ilmillah. Ya Allah. Salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semuanya. Allahumma
Siap-siap, tangannya semua di atas. Se. Lebih semangat semua. Suku pato pato elo siromu menyang sono leh oleh payung puto yen urip gole odo Semuanya. Allah semuanya bareng-bareng sholli Angkat suaranya semua. Lebih semangat. Sayyidina Muhammadin fi'il Billahi salatan ibatan bidawami mulkillahi Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu Nabi Muhammad. Masih semangat? Mari bareng-bareng semuanya salawatan. Yang bisa ikuti semuanya. Hei. Semuanya. 15 ekong. Yang di muka kurang semangat. Sekali lagi ya. Hei. Sungguh ku selalu ingat dirimu. Cinta dirimu setulus hatiku. Wahai baginda, kau kekasihku. Bimbinglah kami ke jalanmu. Sungguh ku selalu ingat dirimu. Cinta dirimu setulus hatiku. Wahai baginda, kau kekasihku. Bimbinglah kami ke jalanmu. Ingatkanlah kami tentang ibadah. Kami manusia yang kadang lupa. Wahai Nabi yang mulia, tuntunlah kami syariatnya. 1, 2, 3, 4. Sakti kasihku, kau pujaan ya Rasul, ya Allah, ya Habibullah. 1, 2, 3 semua. Kau yang selalu ku puja-puja. Baginda yang termulia,
Amin ya Allah. Ya Rasulullah ya salam, ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah ya salam, ya Nabi salam alaika. Oh baginda yang kupuja, siap-siap bareng-bareng semuanya. Orang tua yang baik menerimanya, janganlah mencari bujur. Yang baik iman dan takwanya, Ustadz Gulsan, Ustadz Gulsan luar biasa, santrinya juga luar biasa. Berkat kesabaran murabinya, Habib Ali bin AA pengasuhnya. Semua 1, 2, 3 yuk. Kau kekasihku, kau pujaanku. Siapa? Ya Rasulullah, ya Habiballah. 1, 2, 3 semua. Kau yang selalu Semuanya. Oh baginda, indahnya cahaya dunia, tanpamu. Oh baginda yang kupuja, syafaatmu yang didamba. Ya Rasulullah ya salam, ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah ya salam, ya Nabi salam alaika. Oh baginda yang kupuja, syafaatmu yang didamba. Ya Rasulullah. 5 ekongannya di muka. Kurang semangat. Ya Rasulullah, ya Rafi'a syad, Atfat yaji, ya Uhailal jud. Dengarlah semua para ikhwan, jangan sekali-kali pacaran, mending langsung izin ke Kuitan. Rencanakan kawin bulan depan. Amin ya Allah, amin. Dengarlah semua para ukhti ikhwan, para pecinta majelis Kulsan, hadir bersama-sama rombongan demi mendapatkan keberkahan. Amin, amin, amin ya Allah. Buah kelengkeng, buah rambutan, bila sudah masak rasanya nyaman. Kalau kau suka lelaki tampan, carilah yang seperti yang di depan. Wah, masalah ini. Kalau kamu suka Ustadz jubah biru,
atau Gus Moha. senang dengan yang malu-malu. Ajib. Adakah ukti yang belum laku? Gus Moha siap jadi suamimu. Oh, Mas Ale. Toyib. Kalau sholat jangan lupa Berwudu, bacalah niat dan tetap khusyuk. Ajib. Para ukhti yang belum laku, Bos Mulyo siap temui ayahmu. Wah, Mas Ale. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Nabi asyani wa Lebih semangat, tangannya di atas semua. Ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabi asyani wa daraji. Ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي والدراجي سيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم tahun depan niatnya mau ke Mekah, insya Allah tulaknya hari Sabtu. Wahai ukti yang siap menikah, Ustadz Yusuf siap temui ayah. Kalau jalan ke Balikpapan, jangan lupa singgah di rumah makan. Yang paling tempat, karena mukanya mirip disarukan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, الشان درجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Ya siap Rasulullah, kami rindu padamu. yang di depan angkat tangannya semua. Ya Habibullah, berikan kami syafaat. Tangannya di atas semua. 1, 2, 3 Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji. Asal ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عفت يا جيرة رد العالمين يا أهيل الجود والكرم ada buah apel berwarna merah. Oh adik yang pakai kerudung merah, lemah lembut dan juga pemurah. Ustadz Saiful mau ngajak menikah. buah durian kulit berduri, dimakan bersama tiap hari. Kalau kau cari seorang lelaki, carilah yang seperti Habib Ali. Ya Rasulullah salamun Semuanya bareng-bareng. ya Rafi'a syani والدرجي عطفة يا جي Ya uhailal judi والكرم Ya Rasulullah salamun alaik. يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالمين. Ya uhailal judi wal karami.
yang semangat muji Nabi Muhammadnya. Naam. Oke. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balligh Semangat semuanya. Kami semua putra putri Indonesia. Lebih semangat, yang belakang. Sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam Yang belakang kurang semangat. Jayalah Puji Nabi selalu Muhammad. Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia. Sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada. Ajib jos. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. Kami Indonesia banyak Angkat tangannya suku semua. dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku, Ayo. alam dan pulaunya, mari kita jaga itu semuanya. Angkat tangannya semua. Oh tanah airku, Yang belakang. oh tanah airku, Indonesia Raya. Siap-siap, tangannya di atas semua. Tangannya di atas. Kita semua anak Indonesia jadi satu dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua Indonesia berbahasa satu bangsa Indonesia. Sampai Merauke kita jadi satu padu, itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Oh tanah airku Indonesia Raya. La la la. Angkat suara ya. La 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 la. La la la. La 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 la. Kami anak Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Yallah. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, mari berbangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku, Airku Indonesia Raya. Airku Indonesia Raya. Angkat tangannya semua. Lebih semangat. Yang belakang semuanya. kita semua anak Indonesia jadi satu dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Sampai Merauke itulah kita jadi satu padu, Itulah
Kasih semangat. Airku Indonesia Lebih semangat. Raya. Kita Semua. semua anak Indonesia jadi satu dalam katulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Lebih semangat Nusantara. semua. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku, Indonesia Ya Raya. Allah. airku Indonesia. Sallu, sallu. Tanah airku, Serayang. oh tanah airku Indonesia Raya. Sallu Nabi Muhammad. Sudah. Udah ya? Cukup. Sudah malam. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Yang mau lanjut, ya hadir minggu depan lagi. Setuju? Nah, sekarang mari kita dengarkan Mauidhah Hasanah atau ceramah nasihat dari tamu kita, Gus Muha. Beliau akan menyampaikan nasihat-nasihat buat kita. Mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Setuju? Mungkin beliau 5 sampai 10 menit. Kepada Gus Muha, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tes. Nampak kibar, nampak kibar. Sini. Tes. Tes gula darah, gula asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekong berdua menyahut yang ulun doakan, yang menjawab salam ulun mudahan tambah rezeki. Hutangnya lunas. Yang menghutangi kada ingat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله. Yang kita sama-sama muliakan, kita banggakan, kita hormati, kita agungkan Habib kita, pimpinan Majelis Keurusan Mania, pimpinan Pompes Al-Khuluquhul Hasan, yakni Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Baiti. Mudahan sidin sehat walafiat, tambah gagah, amin, tambah bungas, rezekinya melimpah ruah, bininya tetap itu aja, amin ya rabbal. Yang hormati ada Habib Sugi yang bungas-bungas di belakang, suaranya merdu-merdu. Tapi bisa menyanyi lo nih, bisa lagu Roma aja.
Ini bos-bos. Assalamualaikum. Ulun Habib membawa jemaah dari Guntung Manggis. Ada sekitar 10, berapa? 15 orang kira-kira. Selebihnya mengikuti dari alam gaib. Apa kabar Ibu? Sehat? Apa kabar Bapak? Sehat? Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu. Ulun ingin melanjutkan kisah yang kemarin. Masih mau lanjut? Jam berapa dah? Masih lanjut? Kisah Haikal. Mana Haikal? Bulan madu kah? Bahwa tonggak rumah tangga itu ternyata bukan harta, betul? Bujur? Benar? Betul? Tonggak rumah tangga itu bukan harta, tetapi apa yang dikatakan Nabi. As-salatu imadud din. Salat itu tiang agama. Ini majelis ini tidak akan tegak berdiri kalau tidak ada tiang, betul? Ini tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau tidak ada tiang semuanya roboh. Benar. Maka itulah tamsil betapa rumah tangga kita itu akan terapung-apung, goyah, gundah, gulana, tidak fokus. Kalau di rumah tangga tidak ada salat. Bo. Ya bu ay, supan-supan. Nama pian siapa? Jubaidah kah? Atau Dahlia kah? Dahlia. Nama pian siapa? Dahlia. Oh. Tuh ada lagunya kalau Dahlia. Wahai bunga dahlia. Banyak orang yang tersiak-siak rumah tangga yang kandas. Kenapa? Karena tidak dia mendirikan sholat. Betul kata Habib kemarin bahwa bencana terbesar orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan di sini tidak yang meninggalkan sholat. Amin. Amin ya Rabbal. Ini kan kadang-kadang kita melalaikan sholat. Zuhur di pekerjaan. Asar di perjalanan, maghrib keuyuhan, isya ketiduran, subuh. Nah, itu yang melandawan ya di sini, melandau. Maka anak-anak muda sekarang ini milih yang gampang. Mentang-mentang saat ini zamannya cepat kilat. Sholat dibikin cepat. Usalli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya wal subhi. Allahu Akbar. Nang mama ni juga wah top. Anak ulun wah ini top. Lawas bayangnya. Sekalinya diresum anak-anakan wah ini. Mudah-mudahan di sini kada amin. Amin ya Rabbal. Dalam kitab hikam orang yang lalai dari melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan penyakit buta hati. Di mana dalilnya? Istiaduka fima dumina laka. Siapa yang bekerja keras yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtisaruka fima tuliba minka. Dan orang-orang yang dibebani tetapi dia lalai, dalilun ala dimasi, dia buta hatinya, basirati minka, maka dia akan mengalami mati hati. Orang yang mati hati itu adalah orang yang sering meninggalkan kewajiban, betul Bo? Bujur. Maka pian-pian mudah-mudahan di sini semangat mengerjakan kewajiban, amin. Sembahyang, amin. Ini anak-anak ini lajari, jangan sampai tidak bisa sholat. Ya, betul.
Aja ini kekanakan wah ini ajan aja kada bisa. Disuruh ajan ya itu kada bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran. Ya kah? Ya kah? Nah, kuncinya kesimpulannya hari ini, malam ini. Maka tegakkan sholat bersama keluarga. Bu, ibu, oh bu. Bersama di rumah saling, wahai kakanda tercinta. Waktu habis sembahyang. Ini siapa ngarannya nih? Fatimah kah? Oh Fatimah. Oh kakanda minta maaf lah kalau ada salah. Nyanyiakan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi' asyani wa daraji. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Jadi jangan laki. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Dua laki bini menyahut. Ya, nang asalnya bekelahi kada jadi bekelahi. Siang malam bekelahi. Bangun subuh, bangun tahajud, menangis pian. Nangis siden. Doakan siden mudahan panjang umur. Bini ini istiqomah biblah. Wajahnya nih familiar sini nih. Okay. Mudahan sidin panjang umur. Banyak rezeki. Anaknya bertambah. Jadi 12. Amin ya Rabbal. Karena waktunya 10 menit aja. Ya kita sampai di sini dulu. Nah yang hendak di Banjarbaru silakan datang ke majelis kami. Majelis RMA Kulsan Mania. RMA itu Raudatul Muta'alimin An-Nahdiyah Kulsan Mania. Malam Senin ini Habib insyaallah di Kuntung Manggis. Mau hadir Bu? Kada ada kendaraannya aja. Kali banar ya. Mau hadir? Sekali-kali pian hadir ke sana. Habis dari Kimol singgah di majelis RMA Kulsan Mania. Bisa? Bisa? Insya Allah. Demikian yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Wali At-Taqi Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharin amin ila anggal. Wa qad ra'ayna an nadhkura tarfan mimma warada fil jihad min al-ayat wal akhbari fil amri bil jihad fi sabilillah wa fi fadli tadmiman lil faidati. Wa hadzal mawdu' min ansabil mawadi' li dzikri dzalik. لأن الجهاد من أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أعلاها وأشرفها وأفضلها لأنه أمر برأس المعروف الذي هو التوحيد والإسلام ونهي عن أفحش المنكرات والآثام الذي هو الكفر والإشراك بالله. Wa awalul jihadi ad-da'watu ilal islami thumma al-qitalu bisayfi. Wa qad ra'ayna an nadhkura tarfan mimma warada fil jihadi minal ayati wal akhbari fil amri bil jihad fi sabilillah wa fi fadli tadmiman lil faidati. Wa qad ra'ayna, sungguh aku telah menseleksi melihat tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tentang urusan jihad, bahwasannya yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah dan di dalam keutamaan jihad di jalan Allah itu faedahnya sangat luar biasa. Dikarenakan itu jihad adalah bagian daripada amal ma'ruf dan nahi mungkar. Dan jihad itu lebih utama, lebih agung, lebih mulia daripada nahi mungkar. Dikarenakan jihad itu amrun bira'sil ma'ruf, yaitu yang dimaksud jihad di sini adalah jihad mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, artinya pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam. Sekarang ana mau tanya, kita ini Islam. Sudahkah suami kita, keluarga kita atau saudara kita mengajak kita jihad mengenal Allah? Artinya mengenal Allah di sini apapun yang datang dari Allah sami'na wa ata'na, kami terima dan kami taatin. Itulah maksud jihad. Yang kedua, jihad di sini adalah ketika kita mengenal Allah, otomatis kita wajib masuk ke dalam lingkaran Islam. Apa itu Islam? Al-Islam secara bahasa tunduk. Jadi apapun yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, itulah yang dimaksud dengan Islam yang sempurna. Maka di sini yang dimaksud jihad itu paling mulia dan paling tinggi. Ketika Nabi Muhammad diutus ke kota Mekah, di situ beliau selama bertahun-tahun adalah mengenalkan manusia untuk mengenal Allah, yaitu tauhid. Fase tauhid, berada pengenalan kepada Allah. Salat waktu itu masih belum. Dan waktu itu masih belum ada mabuk-mabukan, masih diperbolehkan. Karena pertama kali dikenalkan tentang Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kita punya Allah. Kita yakin kalau kita nanti akan kembali kepada Allah. Tapi kehidupan kita nggak yakin tentang ketentuan Allah. Contoh, rezeki sudah ditentukan. Lalu kenapa kita lebih sibuk dengan dunia kita daripada ibadah kita kepada Allah? Berarti di sini menunjukkan keyakinan kita kepada Allah masih dikalahkan oleh nafsu kita. Enggak salah Rasulullah mengatakan ketika Ghazwatul Badrin itu 313 melawan 950, itu Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu langsung para sahabat gembira dan senang. Dan Rasulullah mengatakan, raja'na min jihatil asgar ila ghazwatil akbar. Kita sudah pulang di perang kecil. Sahabat bingung, ya Rasulullah, melawan 950 lebih, ini dianggap perang kecil? Iya wahai sahabatku. Lalu apa yang dimaksud dengan perang besar? Melawan hawa nafsu. Nah, selama ini yang kita lakukan, kita tahu agama itu benar, kita tahu Islam itu benar, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, ternyata kita lebih condong diperbudak oleh dunia kita sendiri. Itu kita. Contoh begini, dunia ini di dalam Al-Quran diterangkan semuanya hina. Bahwasanya dunia ini penuh dengan fitnah, ujian, cobaan, gak ada enaknya. Lalu Allah mengatakan tentang fisik kita, Allah mengatakan wa khuliqal insanu dhaifa. Aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi karena manusia itu dalam keadaan lemah, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus sesama muslimnya saling bersaudara. Sesama muslimnya saling mengikat hubungan silaturahmi karena Allah, sehingga akan timbul al-hub fillah wal bu'du fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ketika kita ada masalah ditanggung dengan diri kita sendiri, kita nggak bakal mampu karena jasad kita diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu Allah memberitakan, hei, dekatlah anda dengan manusia yang takut sama Allah, duduklah anda dengan ulama yang betul-betul takut sama Allah, maka fitnah, masalah, semua itu tidak akan menjadi masalah, dan itu semuanya hanya permainan duniawi. Tapi ketika anda tidak duduk dengan manusia yang sudah mengenal Allah, tidak mempunyai teman yang mana teman itu mengantarkan anda mengingat kepada Allah,
maka masalah yang akan menimpa Anda akan menjadi stres. Anda akan menangis sendiri, Anda akan galau, Anda akan begini dan akan begitu. Kenapa itu terjadi? Karena Anda tidak mempunyai teman yang mengajak Anda untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sehingga dikatakan al-akhilla yauma idin ba'duhum ba'da adu illal muttaqin. Pertemanan satu sama lain nanti mereka akan menjadi musuh di akhirat, waliyadzubillah, illal muttaqin, kecuali mereka yang cinta karena Allah, sami'na, taat, mendengar apapun yang datang dari Allah, diterima dan diamalkan, dan dia akan mempunyai teman dengan manusia-manusia yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, maka hidupnya akan tenang. Kalau Anda yang banyak masalah mengeluh, pasti teman Anda akan banyak masalah mengeluh. Makanya dikatakan oleh Nabi, ar-rajulu ala dini khalili faryandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu lihat, kalau ingin tahu agama seorang itu, lihat temannya. Kalau dia berteman dengan orang ahli ibadah, kalau dia berteman dengan orang yang takut sama Allah, kalau dia berteman dengan orang ahli ilmu, secara otomatis omongannya omongan ilmu, secara otomatis ahlaknya ahlak Nabi Muhammad, secara otomatis sholatnya akan baik, secara otomatis aktivitasnya pasti dalam keadaan kebaikan. Kenapa? Karena dia duduk nongkrong dengan Jarisur Rahman, orang yang senantiasa duduk dengan Allah. Tapi ketika ente duduk dengan orang ahli maksiat, duduk dengan manusia yang banyak masalah, banyak galau, maka kehidupan ente pasti banyak masalah, banyak galau. Ente lihat berapa banyak ente menangis karena permasalahan, berapa banyak ente diuji oleh Allah, ente menangis. Tapi ente tidak pernah menangis ketika terlambat sholat, ente tidak pernah menangis ketika anak enggak bisa mengaji Al-Quran, ente enggak menangis kalau enggak hafal doa kunut, ente tidak menangis, tidak mengerti tentang mubtilatul wudu, ahkamus shalah, ahkamul haid, dan ente tidak menangis, tidak mengerti tentang mujibatul ghuslu, yang diwajibkan mandi bagi orang laki-laki perempuan itu ada berapa, ente tidak menangis. Dan ente juga tidak menangis ketika ente tidak tahu ini darah haid apa dari penyakit. Ente juga tidak menangis kalau suami ente tidak sholat. Ente juga tidak menangis ketika anak ente enggak bakti sama ente. Ente juga tidak menangis kalau melihat anak-anaknya pacaran. Ini yang menjadi masalah. Sehingga ketika itu terjadi kepada diri kita semuanya, jangan salahkan kalau Allah Ta'ala uji dengan musibah, Allah Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam ujian, sehingga ente menangis dengan ujian-ujian, padahal itu bukan ujian, itu cuma permainan dunia. Ujian yang terberat adalah ketika kita nanti meninggal husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kan kita nggak pernah takut mati su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kita kan santai, oh saya masih panjang, saya masih sehat, insya Allah panjang umur. Karena itu kita. Tapi ketika kita sadar, ketika ente keluarganya meninggal, atau abahnya meninggal, atau adiknya meninggal, atau istrinya ente menangis. Sadar, ya Allah kok cepat meninggal, padahal ini masih sehat, masih muda meninggal. Ente menangis karena dia meninggal. Ente enggak menangis, ya Allah kalau aku meninggal, apakah aku meninggal husnul khotimah? Ya Allah kalau aku nanti meninggal dunia, apakah Allah akan mengumpulkan aku dengan anak-anakku di surga nanti? Mana pernah kita menangis? Paling menangisnya bapak meninggal, nangis selesai. Anak meninggal, nangis selesai. Tapi kita kan tidak pernah menangisin, ya Allah kalau aku meninggal apakah aku husnul khotimah? Ya Allah kalau aku meninggal nanti apakah aku kumpul sama lakiku? Kalau aku meninggal apakah aku kumpul dengan anak-anakku? Kalau aku meninggal apakah aku kumpul sama ibu bapakku? Belum pernah kita menangiskan hal semacam ini. Di sini menunjukkan kualitas iman dan ilmu kita sangat dangkal. Jadi enggak salah kalau ente diuji, enggak salah kalau banyak masalah akan menimpa diri kita bertubi-tubi. Kenapa? Karena selama ini ente takut lakinya kawin dua, ente takut anaknya mecal, ente takut begini begitu. Kenapa? Karena ente nggak punya idola, ente nggak punya pegangan hidup. Coba mulai malam ini pegangin Allah, bergantung hanya kepada Allah, cintai hanya Nabi Muhammad. Mana laki-laki mana yang nggak jatuh cinta sama ente? Walaupun ente janda tuha, banyak laki-laki akan merebut ente. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita yang dikenal dalam sejarah dia biduan.
Tapi ketika dia bertobat, dia hanya cinta kepada Allah, tujuannya hanya Allah dan Nabi Muhammad. Ketika suaminya meninggal dunia, siapa yang gak cinta sama Rabi'atul Adawiyah? Malik bin Dinar, Thabit bin Aslam. Habis itu siapa namanya? Hasan al-Basri. Meminang dia. Itu khairut tabi'in, paling mulianya para tabi'in bisa meminang Rabi'atul Adawiyah. Padahal ini backgroundnya wanita yang gak baik asalnya. Tapi ketika dia mengenal Allah, lalu Allah Ta'ala tunjukkan, ini loh berlian yang mahal, ini loh wanita. Tidak ada wanita itu bekas, mau janda bagaimanapun. Hababah Khadijah radhiyallahu anha, janda berapa kali, tapi karena dia adalah wanita yang taat dengan kitab Ibraninya, dia adalah wanita yang taat dengan agamanya, tapi apa yang Allah Ta'ala karuniain kepada Hababah Khadijah, dikasih dengan nur yang sangat sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seorang janda, lo ente orang, anak gadisnya, kenapa sulit laku? Anak gadisnya kemana-mana jalan gak laku-laku, bahkan dipermainkan oleh laki-laki. Ada apa? Satu penyebabnya, karena ibu dan bapaknya tidak mengenalkan anaknya kepada Allah. Karena ibu dan bapaknya tidak mau membimbing hatinya untuk mempunyai idola, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga pantas kalau anaknya dipermainkan oleh laki-laki. Kenapa? Salah jalan, akhta'ut thoriq, jalannya sudah salah. Ketika jalannya benar, pasti akan benar. Ente lihat bagaimana para sahabatun Nabi sebelum mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka ahli pembunuh, mereka mabuk-mabukan, mereka orang bejat. Tapi setelah Allah Ta'ala kasih hidayah dan dia mengenal Nabi Muhammad, siapa manusia yang lebih mulia melebihi sahabatun Nabi? Bahkan wali kutub pun tidak mampu mengalahkan magom kedudukan para sahabatun Nabi Muhammad SAW. Ente lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memuji tentang rumah beliau. Beliau memimpi begini. Kanat Aisyah radhiyallahu anha ra'at thalathata akmarin sagatna fi hijriha faqala laha Abu Bakar radhiyallahu anhu in sadaqat ru'yaki fa innahu yudfanu fi baitiki thalathatu min khiyari ahli al-ardi. Falamma dufina sallallahu alaihi wasallam fi baitiha qala laha Abu Bakar radhiyallahu anhu hada ahadu akmarik wa huwa khairuha. Aisyah bermimpi, dia cerita kepada ayahnya, ayahku, aku bermimpi di rumah ini kejatuhan 3 bintang. Kata Abu Bakar, kalau memang mimpimu itu benar wahai anakku, bahwasanya nanti di rumah kamu ini akan dimakamkan orang yang paling mulia di muka bumi. 3 manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, inilah yang pertama manusia yang paling mulia. Dan dialah orang yang paling mulia sejagat raya. Lalu min karamati Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, daripada keramatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mengenal Nabi Muhammad, annahu lamma humilat janazatuhu ila babi qablin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nudiya assalamu alayka ya Rasulullah hada Abu Bakar bil bab fa idal bab qad infataha wa idan bihatifin yahtifu minal qabri adkhilul habiba ilal habib. Kita lihat daripada keramatnya Sayyidina Abu Bakar setelah beliau meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke rumahnya Siti Khadijah. Ketika sampai di rumah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar mengucapkan begini, assalamu alayka ya Rasulullah, selamat wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada Abu Bakar birbab, aku sudah sampai di rumah pintumu wahai Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal waktu itu. Langsung qadim fataha, maka pintu itu terbuka sendiri. Wa ida bihati fi yahtibnal qabri, lalu ada suara di kuburan itu dengan mengatakan adkhilul habiba ilal habib, masukkan kekasihku ke dalam rumah kekasihnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang manusia hidupnya karena mengenal Nabi Muhammad,
melihat Nabi Muhammad, sehingga kehidupannya hanya Nabi Muhammad, sampai meninggalnya pun Allah Ta'ala kasih keramat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu sampai di rumah makam Rasulullah, maka Abu Bakar mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang meninggal bisa mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, langsung pintunya makam Rasulullah kebuka, dan Rasulullah mengatakan, adkhilul habiba ilal habib, masukkan kekasih ke dalam kekasihnya. Artinya kuburkan dia di sampingku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang ketiga dimakamkan di situ adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ada riwayat yang lain, nanti kuburan di tempatnya makam Nabi itu ada 4. Yang terakhir katanya insya Allah Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi itu riwayat, tapi yang jelas 3 itu yang jelas. Tapi kalau yang terakhir itu pendapat aja ulama. Katanya terakhirnya nanti Nabi Allah Isa alaihissalam. Berarti ente nggak ada bagian. Kita nggak ada bagian. Karena ente bukan orang paling baik di alam semesta. Paham ya? Coba ente renungkan. Alangkah asiknya. Jadi ulama-ulama itu bagaimana mau stres. Sampai meninggalnya pun mereka akan tersenyum. Kenapa? Karena yang dia baca ilmu. Yang dia baca pengenalan dengan Allah. Yang dia ketahui bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad. Yang dia ketahui bagaimana cara mendidik anak supaya mengenal Allah dan Nabi Muhammad. Coba yang ada di rumah ente apa? Yang diomongkan, nak sekolah, nak begawe, nak cari uang. Kalau pian tak begawe mau kawin siapa? Di otak pian kan begitu. Beda ulama, beda anak didik Nabi Muhammad, beda umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mulai kecil diajarkan Al-Quran, mulai kecil diajarkan bagaimana cara mengenal Nabi, mulai kecil diajarkan bagaimana adab, mulai kecil dikenalkan bagaimana cara mengikuti jejak salafnya, mulai kecil diajarin cara sholat, cara doa. Itu ajaran Nabi Muhammad yang diwariskan oleh sahabat tabi'in sampai generasi kita ini. Sekarang masukkan ke dalam otak kita. Ya Allah, anakku ini banyak, kok nggak ada satu yang alim ya? Ya Allah, aku dikaruniai anak 5 ekor. Mereka mondok, tapi pulang ke rumah kok jadi bongol. Padahal dia mondok, pulang ke rumah kok nakal, enggak sholat. Ada apa? Kenapa itu terjadi? 1. Ibunya dulu itu ketika mendidik anaknya, dia belum mengenal Tuhan. Bapaknya sebelum mendidik anaknya, dia nggak mau belajar bagaimana Tuhan, bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad, bagaimana beradab sama Allah, bagaimana beradab sama majelis taklim, bagaimana belajar dengan ilmu, kan nggak belajar. Jadi pantas kalau anaknya itu walaupun mondok mecal. Kenapa? Didikan orang tuanya terhadap anaknya kurang. Yang penting bapak ibu cari uang, anak yang penting titipkan. Lu anak kok dibuang-buang? Anak dong mulai kecil dididik. Ini enggak. Bapaknya begawe, anaknya dititipkan di PAUD. Sehingga tahunya balonku ada 5. Wah. Kadang-kadang bapaknya cari uang, bapaknya kerja, anaknya tahunya pembantu, sehingga manggil pembantunya mama ya. Sehingga dia tangannya, mulutnya yang nyuapin kepada anaknya pembantunya, bukan ibunya lagi, bukan bapaknya lagi. Jadi pantas mulai kecil aja anak jadi buang-buang, bisa bikin nggak bisa mendidik. Kalau cuma bisa bikin tikus tuh lihe. Kau cuma bisa bikin kucing itu pandai, mengeluarkan pandai dia. Itu amanah, itu titipan Allah yang Allah Ta'ala titipkan kepada pian. Bagaimana anak ini supaya menjadi anak soleh dan soleha, itu kewajiban pian. Dan kalau pian tidak mendidik anaknya mulai kecil disimpan di tetangga, makan makanan yang enggak jelas, makan yang subhat, dikasih makanan hasil curian jagung kah, ada mangga orang di luar dicuri dikasih makan anaknya, mana tahu yang tidak perhatian ke anaknya. Pantas itu Masul Habib, kembali dong ke Bahari. Bagaimana nenek moyang kita mendidik kita. Saya itu pernah nangis melihat didikan abah saya. Ya Allah, kok ente pulang anak ke rumah itu bu, televisi itu antenanya kok belum puasa dicabut. Wallahi dicabut. Anaknya semuanya nggak boleh nonton televisi dalam bulan puasa. Kalau anak laki-laki kayak saya nggak hatam 3 kali, wallahi nggak dikasih uang lebaran.
Kalau mama saya nggak hafal 7 kali, nggak hatam 7 kali, nggak dikasih uang. Dia pantas anaknya begini deh. Ente bagaimana di rumahnya? Bulan puasa keluyuran, bulan puasa selalunya buat ngaji, buat ibadah, bermaksiat. Sore-sore keliling, cari wadah, perut yang diisi. Dikasih tahu begini, mana keluarga pian nggak ada yang alim. Ente pian meninggal dunia, anaknya nggak ada yang bacakan Yasin setiap hari, nggak ada yang bacakan Fatihah setiap hari. Ibunya di kuburan disiksa malaikat, anaknya nggak sholat, gimana? Sudah dibayangkan itu semuanya. Jangan menangiskan orang yang sudah meninggal, tangisin apakah kita ini meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang penting. Ketika ada orang soleh meninggal, ente menangis, dia soleh, dia jelas. Kita ini yang nggak jelas. Lalu kenapa kita nggak pernah nangis, nggak takut? Dianggap biasa. Ini ada orang mati kadang-kadang main domino. Nggak boleh. Hari ini renungkan. Ini sudah mau kiamat, zaman sudah naudzubillah. Kalau nggak banyak mendidik bagaimana? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu, wallahu a'lam bishawab. Nanti anak ceritakan sebuah ayat sangat lucu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diharuskan kepada kalian untuk melakukan perang. Tapi perang itu kamu nggak suka. Asik ya ayatnya ini. Wa sa'antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang membuat engkau itu nggak suka, tapi itu baik buat engkau. Ada juga wasaan tuhibbu syai'an wa wasalul lakum. Engkau suka sama sesuatu, tapi itu bahaya buat engkau. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu yang lebih tahu, kamu nggak tahu. Sama, aku mau kawinkan anak itu anak orang kaya. Menurut kamu tuh baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Kadang-kadang itu bejat. Tidak bisa pakai akal. Allah nyuruh gini, ikutin. Walaupun bertentangan dengan akal ente. Apapun datang dari Allah, terima. Besok anak lupas malam satu depan tentang ayat ini. Anak kaji ke dalam ilmu logika ente. Nanti ente masukkan ke dalam hakikat ente. Dalam usaha pun bisa masuk semuanya dan ayat ini nanti. Asik. Allah nyuruh ente perang, tapi ente nggak mau dengan perang itu. Asik ya? Tapi Allah mempunyai skenario lain. Di balik itu ada kebaikan. Subhanallah. Ente suka sama sesuatu, tapi Allah nggak suka. Tapi di balik itu ada kemudorotan. Ana ceritakan dengan akal logika. Nanti ana kasih contoh pada ente akan bisa masuk ke dalam akal ente. Jadi renungkan ente hidup. Kadang-kadang, kalau ana sekarang kerja suami istri, saya akan tambah kaya. Belum tentu. Ya. Bini di rumah, laki begawe, kaya. Ada. Ada dua-duanya kayak balapan cari uang, enggak kaya-kaya. Ada. Ada orang diam di rumah, kerjaannya nyantai, cuma main HP, tapi miliaran. Ada. Bisa, apa yang enggak bisa? Allah Maha Kaya. Ente itu cuma menjalankan aja, jangan terlalu ngotot. Jangan terlalu ngotot. Contoh Habib enggak ngotot. Punya toko enggak pernah ke toko, mungkin setahun sekali itu untung, paling 10 menit. Enggak pernah ke toko. Kenapa? Karena anak tahu rezeki sudah ditentukan. Saya ngotot bagaimanapun, kok nggak ditakdir kaya juga nggak kaya. Tukang beca itu ngotot pagi siang malam sampai tidur di becanya nggak kaya-kaya. Betul ya? Betul. Nanti anak ceritakan semuanya karena Habib capek. Besok masih ada pengajian pagi. Ya mudah-mudahan berkah. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya, kalau ente mau hidup enak, di majelis semacam ini, mohon kepada Allah, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya Allah, anak ini sudah sering hadir pengajian, tapi anak minta kepada Engkau ya Allah, berikanlah anak ini anak yang soleh atau soleha ya Allah. Jangan sampai aku ini meninggal dunia nanti, pas enggak ada salah satu anak-anak aku yang mendoakan saya ya Allah. Itu kamu tangisin. Mohon pandang wajah guru itu. Guru yang mana aja. Bayangkan ya Allah. Ente keturunan Adam. Ente keturunan Nabi Allah
Adam. Keturunan orang mulia mulia. Maka karena ente keturunan orang mulia harus jadi orang mulia. Paham ya? Oh ada Guru Subyan nih, ini artis ini. Lama sudah nggak kesini. Ente mau dengar ceramah dia? Kangen? Anaam, ayo. Cukup sekian daripada Habib bisa istirahat, kita kasih Guru Subyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sekali. Gum. Langsung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajmain, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti. Kita doakan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat, dan terkumpul kita di sini dengan beliau, gambaran terkumpul kita dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para habaib yang lain, Habib Sogi, kita doakan mudah-mudahan hajat sidin dikabulkan Allah. Dan para habaib yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, para asatiz wal asatidah, wabil khusus ini berhadir Gus Moha, dan sanak sidin Gus Batis, Gus Hidong, macam-macam. Ini alhamdulillah kawan ulun luar biasa nih. Hadirin wal hadirat, jamaah khuluqul hasan yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini kita dikumpulkan. Ulun mohon maaf lawas nih kepada Habib nih. Alhamdulillah malam ini ulun rindu jualan beliau, anak bertamu Habib. Rasanya pas malam 1 Rajab ini, Bib. Malam 1 Rajab. Mudah-mudahan dan berkah bulan Rajab pun kita diberikan syafaat oleh Nabi. Kemudian salawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi dengan berkah imam kita Rasul, membawa kita minaz zulumat ila nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita pun sudah merasakan tadi ujian daripada Allah, banjir luar biasa. Banyak keanehan-keanehan terjadi, contohnya di Handil Bakti itu. Sidin tuh calap sampai ke pinggang sini, sampai ke parut, calap. Berjalan nih banyu nih calap nih. Sampai ke tabing, buka dompet karing, isinya nangkar. Ujian tuh ada 2 dari Allah. Satu ujian kesenangan, ujian kebahagiaan. Kita ada rezeki, ada kenyamanan, segala macam dan lain-lain. Di mana letak ujiannya? Letak ujiannya adalah sebagaimana kualitas bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ujian kesedihan. Umpamanya kesedihan, bencana, apalagi kira-kira kada ada duit kita. Ini ujian kesedihan. Di mana letak ujiannya? Bagaimana kita mengatur kesabaran dalam diri kita. Jadi hidup itu sama. Nang nyaman rasa syukur, nang sedih sabar. Jorong orang alabiu, sugih nyaman atau miskin itu pun dikatik-katik sama sakitnya. Nah, dikatik-katik sama sakitnya. Yang jelas apapun yang terjadi kita tetap berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Rajab. Orang-orang yang mentakzimkan Rajab, apalagi yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, ada diurayatkan seorang babinan itu sidin itu sugih. Nah, sidin ini sugih. Lalu sidin setiap bulan Rajab itu sidin membaca surah Al-Ikhlas. Tahulah pian surah Al-Ikhlas lah. Surah Al-Ikhlas tahulah. Setiap kali datang bulan Rajab beliau membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Lalu pas di bulan Rajab sidin tuh garing bepasan anak sidin. Jari sidin, wahai anakku, bilanya aku ini meninggal dunia di bulan Rajab ini, maka tolong kayaknya kain kafannya tuh kain kafan yang sederhana aja gitu. Sidin ini kan orang berduit, jadi sidin tolong kain kafannya yang sederhana. Allah berkehendak meninggal dunia sidin. Meninggal dunia. Karena anaknya ini rasa supan, anaknya ini gengsi, mama ini orang sugih. Akhirnya ditukarakan anaknya itu kain kafannya terbuat dari sutra. Nah, kain kafan mamanya ini dari sutra. Terbuat dari sutra. Dimasukkan jenazah ibunya ke dalam kubur. Malamnya Allah mimpikan dengan seorang laki-laki anak sidin. Mamanya itu mendatangi anaknya, wahai anakku, kenapa engkau melanggar amanat mama? Mama hendak kain kafannya ini kain kafan yang sederhana aja, kenapa engkau pakaikan kain kafan dari surga? Aku tidak ridho, ajar mamanya. Nah, ajar mamanya aku kada ridho, ajar mamanya. Lalu mendengar kata-katanya mamanya itu tidak ridho, langsung awaknya menggetar, terbangun dari tidur. Terbangun dari tidur itu langsung datang ke tempat makam mamanya. Dibongkarnya makam mamanya. Nah, makam mamanya ini dibongkar. Pas dibongkar ternyata jasad mamanya ini sudah kada ada lagi di dalam kubur. Sudah kada lagi. Lalu menangis meraung-raung, wahai mama, maafkan kesalahan ulun, wahai mama, ampuni ulun, wahai mama. Lalu terdengarlah suara tanpa wujud di telinganya. Wahai seorang laki-laki, wahai seorang pemuda, tidak akan kami biarkan sendirian ibumu, tidak akan kami biarkan seorang ibumu dalam kuburnya. Karena ibumu itu selalu mentakzimkan bulan Rajab, yaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Maka hilang jasadnya itu, wallahu alam bisawab, insya Allah beliau pun termasuk orang-orang yang ahli surga. Nah, jadi pian bilanya Rajab tuh termasuk amaliyahnya itu, termasuk amaliyahnya. Karena Rajab tuh kan digambarkan Rajab tuh kita menanam tanaman, Sya'ban kita menyiram tanaman, kemudian Ramadan kita memutik hasil tanaman kita. Kalau kada ada nang ditanam, apa nang kita siram? Nang ditanam jaga ada, apa yang kita siram? Nang disiram kada ada, kita kada akan mendapatkan hasil kita. Kemudian Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, di padang mahsyar itu, mohon maaf, manusia ini seberatan telanjang bulat. Nah, semuanya manusia ini bertelanjang bulat. Apakah mereka itu tidak malu ya Rasul? Nah, apakah kada malu? Ada supan kan melihat karena dalam keadaan telanjang. Jar Nabi, mereka itu kada malu. Kenapa kada malu? Karena mereka itu tertuju semuanya itu ke atas langit pandangannya. Dan dalam pikirannya itu min riyadil jinan au hufarin niron. Kalau tidak taman surga, siksa neraka. Dua dalam pikirannya. Kada memikirkan orang lagi.
Ma bagusnya potongan ampun nikah, nah kan dipikirkan lagi. Nang dipikiran ini surga atau neraka. Lalu jar Siti Aisyah, apakah ada ya Rasul nang memakai baju ya Rasul? Ada kata Nabi. Nah jadi ada nang memakai baju. Siapa ya Rasul nang memakai baju itu ya Rasul? Maka jar Nabi, orang yang pernah berpuasa di bulan Rajab, minimal 1 hari berpuasa di bulan Rajab, insya Allah mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Nah di padang mahsyar itu karena manusia itu mbah dibangkitkan kembali, mbah matian berataan, dalam pikirannya itu dapat syafaat Nabi, datang kepada Nabi Adam, jar Nabi Adam kadakawa aku pernah memakan buah larangan juga. Datang kepada Nabi Musa, jar Nabi Musa kadakawa aku pernah membunuh Yahudi juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, keluargaku sendiri tidak beriman. Datang kepada Nabi Nuh, anakku sendiri tidak beriman. Datang kepada Nabi Isa, nafsi-nafsi, sorangan-sorangan. Di antara miliaran umat manusia, di antara miliaran umat manusia ada seorang laki-laki yang tertunduk lawas tundukannya, lawas sujudnya. Inilah sujudnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sujud. Kata Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, angkat wajahmu, tadahkan tanganmu, apa yang kau minta aku kabulkan. Lalu Nabi itu perlahan mengangkat wajah beliau. Mengangkat perlahan wajah beliau, terlontarlah kata-kata indah dari mulut Nabi, ummati, ummati, syafaatku untuk kalian seberatan. Ini Nabi memberi syafaat. Pertanyaannya, apakah kita ingat kepada Nabi? Hari ini bagian kita ingat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama menuntut ilmu, bersilaturahmi. Nah, kan orang menuntut ilmu itu makanya jar Nabi baparak itu jar Nabi diandaikan orang yang berjual minyak harum. Orang berjual minyak harum itu paling tidak kita merasai barang. Teskah jurang. Nah ditesakan ke tangan kita, teskah, tes menukarinya kada mentes tarus. Nah teskah minyak harum nih. Lalu kita umpat harum. Jangan kita baparak lawan orang seolah-olah pandai besi. Nah lalu kita panas merasa. Digambarkan pemanya sebotol aqua nih. Sebotol aqua tuh takana najis, maka itu berubah menjadi banyu mutanajis. Nah aqua nih, aqua umpama aqua tanggung tuh ada najis masuk, maka itu menjadi banyu mutanajis. Ya kak ibu-ibu, karena airnya sedikit, najis masuk menjadi banyu mutanajis. Tapi umpamanya aqua ini banyak ribuan atau ratusan aqua yang tanggung nih, bukan aqua, ini air mineral. Lalu seberataan tuh karena najis, banyu-banyu itu karena najis, nih karena najis. Tapi dikumpulkan seberataan, nang sebotolnya dikumpulkan, akhirnya nang sebotol karena najis ini dikumpulkan lebih dari 216 liter, lebih dari 216 liter. Maka berubah airnya itu menjadi najis, menjadi kada najis lagi kah? Menjadi kada najis lagi karena lebih daripada 2 kula. Lebih daripada 2 kula. Artinya kita ada nang kesalahan, ada nang keburukan, ada nang kada bagus. Berkumpul lawan orang-orang nang baik, berkumpul dengan orang-orang nang hasan, berkumpul dengan orang-orang, apalagi berkumpul dengan habaib juriatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita pun mendapatkan keberkahannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ulun tidak panjang karena apa artinya nih, tak kejut juga tadi datang tausiah Habib. Alhamdulillah ternyata tambah banyak orangnya, tambah banyak. Alhamdulillah itu berkah. Tambah banyak sama ibu-ibu, bapak-bapak juga tambah banyak, luar biasa. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita terkumpul di sini mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad, berkah daripada Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Terakhir ada satu pantun, tanam kancur di padang ilong, menanam mangga di tengah kota. Biar bumi hancur langit tagulong, tetap Kulsan Mania yang kita cinta. Hari ini kuliah berkisah loh. Al insan makhluk khata wa nisan ihdinas siratal mustaqim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib, mau Ustadz ajarkan doa Rajab, mau ikuti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafalkan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, kita syairkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah Habib nanti mengadakan Milad Kulsan Mania yang ke-7. Pas tanggal 5 sekalian hall sekumpul. Habib ngambil yang paling belakang, malam Sabtu tetap. Insya Allah Maret berarti, sebulan lagi ya, tidak sampai. Insya Allah kita mewah nanti ya. Allahumma sholli ala Muhammad.